Pernah kepikiran nggak sih apa sebenarnya yang terjadi di dalam kotak kecil ajaib yang kita sebut ponsel pintar ini? Hari ini kita akan coba bedah rahasianya bareng-bareng. Benda yang mungkin lagi Anda pegang sekarang ini udah ngegantiin puluhan alat lain. Tapi apa sih yang bener-bener bikin dia pintar? Yuk kita cari tahu. Coba deh bayangin. Dulu kita butuh radio, pemutar CD, bahkan mesin tik. Semua itu ada di meja kerja. Sekarang, semuanya masuk di satu genggaman tangan. Luar biasa kan? Dan penyatuan yang luar biasa ini tuh bagian dari revolusi komputasi. Teknologi jadi makin kecil, tapi berkali-kali lipat lebih kuat. Dulu banget di tahun 40-an, komputer itu ukurannya bisa sebesar ruangan loh. Dari segede ruangan, jadi segede meja, sampai sekarang muat di saku. Oke, sekarang kita bedah ya. Biar gampang, kita pecah aja sistemnya jadi dua bagian paling dasar. Ini pembedanya simpel banget, tapi penting. Hardware atau perangkat keras itu ya badannya, semua yang bisa disentuh. Layar, baterai, chip-chip di dalamnya. Nah, software atau perangkat lunak itu jiwanya. Dialah yang ngasih perintah dan bikin hardware-nya hidup. Setiap kali Anda pakai ponsel, ada 3 komponen utama yang kerja bareng. Kita bisa bayangin kayak tim di kantor kecil. Ada CPU, nah ini otaknya, bosnya yang ngasih perintah. Terus ada RAM, ini meja kerjanya, tempat buat ngerjain tugas yang lagi jalan sekarang. Terakhir ada storage atau penyimpanan, ini lemari arsipnya. Tempat nyimpen semua aplikasi, foto, dan file buat jangka panjang. Nah, yang jadi dirijen dari semua ini, yang bikin otak, meja kerja, dan lemari arsip tadi bisa kerja bareng dengan harmonis, itu namanya sistem operasi atau OS. Dialah jembatannya antara kita dan mesin. Oke, kita lanjut lebih dalam lagi ya. Karena di balik semua kerumitan ini, ternyata rahasianya itu simple banget. Jadi pertanyaannya, dengan semua bagian canggih ini, gimana caranya sepotong silikon bisa ngerti perintah kita? Misalnya, mainkan lagu favoritku, atau kirim pesan ke teman. Jawabannya ada di kode biner. Ini adalah bahasa paling dasar, bahasa universalnya semua alat elektronik. Simple banget, cuma ada 2 simbol, 0 dan 1. Anggap aja kayak saklar lampu. 0 itu mati, 1 itu hidup. Udah, cuma itu aja. Dan ini yang bikin takjub. Setiap foto, lagu, video, dan aplikasi yang ada di ponsel Anda, pada dasarnya cuma urutan angka 0 dan 1 yang panjang banget. Jutaan saklar hidup dan mati yang diatur sedemikian rupa, sampai bisa nampilin semua yang kita lihat di layar. Oke, sekarang kita udah ngerti fondasinya. Yuk kita lihat gimana bahasa sederhana tadi bisa jadi alat-alat super canggih yang kita pakai tiap hari. Nah, ini yang keren banget. Aplikasi-aplikasi inilah yang nerjemahin bahasa 0 dan 1 tadi jadi alat yang berguna buat kita. Coba lihat deh, buat kerja ada Google Docs, buat ngobrol ada WhatsApp, buat nonton ada Netflix. Semuanya itu pada dasarnya cuma penerjemah canggih dari kode biner untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi intinya gini, ponsel Anda itu sendiri udah canggih banget. Tapi potensi maksimalnya baru kebuka waktu dia terhubung dengan seluruh dunia. Koneksi ini terjadinya lewat apa? Ya lewat internet. Coba bayangin, internet itu kayak jaringan dari semua jaringan yang ada. Sebuah sistem global raksasa yang bikin miliaran perangkat di seluruh dunia bisa saling ngobrol. Dan cara kita nyambung ke internet ini kan udah biasa banget ya buat kita. Pakai wifi di rumah atau kafe, atau pakai paket data seluler di ponsel kita. Nah, teknologi inilah yang ngubah ponsel kita dari sekedar alat jadi gerbang ke lautan informasi global. Jadi, dari satu perangkat di saku, kita bisa terhubung ke seluruh planet. Dan semua ini, seluruh dunia digital ini, dibangun cuma dari 2 hal. Saklar hidup dan mati. Bener-bener luar biasa kan? Ini ninggalin satu pertanyaan keren buat kita renungin. Setelah ini semua, kira-kira apa ya yang bakal kita bangun selanjutnya?